Membahas hal-hal yang berseliweran di internet. Kali ini membahas tentang COVID-19, minyak kayu putih, vitamin D, dan ramuan untuk memperkuat imun. Subscribe channel ini, pastikan Anda komentar jika Anda berkenan, dan tentu saja like video berikut ini. Halo, jumpa lagi dengan Tokpang.id bersama saya Poncus Setiawan, host dari channel yang mulia ini. Mulia. Bahasan pertama adalah tentang minyak kayu putih. Ada berita tentang kawan saya, bibiknya itu terkena COVID di daerah Lamongan. Kemudian dia menganjurkan untuk minyak kayu putih. Nah, apakah minyak kayu putih ini membunuh COVID? Dari beberapa info yang kita dapatkan di internet. Nah, postingan dari minyak kayu putih ini ramai gara-gara postingan dari Instagram seorang influencer bernama Tasya Farasya. Jadi dituliskan di situ ada di TikTok waktu itu. Apakah memang guys ini adalah air cucut itu namanya, diminum apa gak usah ya dalam rangka pemulihan taste bud? Ya kira-kira banyak sekali yang menganjurkan untuk ketika terkena COVID itu menghirup dari aroma minyak kayu putih yang dimasukkan air panas, uapnya dihirup begitu ya. Itu pernah juga saya lihat postingannya di Pak Hotman Paris Hutapea juga demikian, dia menghirup kayu putih kalau nggak salah. Kemudian juga Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Armuji juga menganjurkan untuk menghirup uap dan juga minyak kayu putih yang dicampur, dihirup-hirupkan begitu. Faktanya bahwa minyak kayu putih memang memiliki manfaat untuk membunuh 80% virus corona. Namun perlu diingat, hasil penelitian hanya menggunakan virus corona, beta corona, bukan virus SARS-CoV-2 yang penyebab COVID-19. Jadi bagi saya pribadi itu enggak masalah ya. Jadi faktanya memang demikian. Apakah minyak kayu putih ini membunuh virus corona atau enggak, dijawab memang belum dipastikan ya. Dia membunuh 80% virus tetapi bukan virus yang berjenis SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID itu. Tapi bagi saya tuh kenapa enggak dicoba ya? Why not? Jadi kalau memang sudah terkena COVID, coba saja. Namanya juga mungkin efek placebo lah. Enggak masalah. Tapi tentu saja cara ini lebih bagus ya apabila kita benar-benar melakukannya ya. Ya siapa tahu juga bisa menyembuhkan. Daripada menghirup yang nggak jelas, lah mending menghirup minyak kayu putih, kita coba dengan uap airnya itu. Bagi saya virus corona ini kayak flu, jadi setiap orang memang harus ngerasain mau nggak mau ya. Kalau dulu orang pernah bilang herd immunity, ada, iya bener ya, herd immunity atau seleksi alam lah ibaratnya untuk menyeleksi mana-mana yang kuat dan mana-mana yang tidak. Kejadian itu sekarang benar-benar terjadi ya. Tingkat kematian memang tidak wajar. Di kampung saya sendiri sudah ada, kalau saya hitung ada 13-15 orang yang meninggal dunia di era COVID-19 ini. Yang tua, yang baya maupun yang muda ada yang meninggal dunia. Beberapa dicap COVID, beberapa juga normal. Jadi tingkat kematiannya memang meningkat drastis ketika masa pagebluk ini. Nah, hadirnya minyak kayu putih ini mungkin bisa memberikan efek positif ya. Daripada bingung-bingung, tentu itu adalah sebuah cara yang harus dicoba. Yang kedua adalah vitamin D. Vitamin D ini marak sekali saya dengar dari ceritanya Abah Dahlan. Kita bicara masalah imun. Kalau menurut berita yang berkembang, imun itu dibentuk karena gizi yang kita makan dari buah-buahan atau macam-macam, dan salah satu yang paling penting itu adalah vitamin D. Nah, Pak Dahlan ini punya cerita khusus tentang vitamin D yang dituliskan dalam hariannya ya, harian This Way. Pak Dahlan ini kena COVID dan hasil tes menunjukkan vitamin D di dalam tubuh Pak Dahlan hanya 23,4, padahal setidaknya harus di atas 40, antara 40 sampai 100. Pak Dahlan bilang ini aneh karena setiap hari beliaunya olahraga 1 jam di lapangan terbuka, kok kekurangan vitamin D? Ini ada apa ini? Nah, Pak Dahlan bilang banyak orang berolahraga ketika pagi hari sampai jam 11 lah kira-kira itu, berolahraga untuk mendapatkan vitamin D tetapi dengan menggunakan pakaian lengkap. Nah, hal tersebutlah yang membuat semuanya kekurangan vitamin D karena memang terhalang oleh pakaian. Nah, ada Zoom meeting yang diadakan Pak Dahlan, ada seseorang yang capable ya bernama Pak Roy. Dari 1000 orang Indonesia yang kekurangan vitamin D, sebanyak 950 orang. Hanya 50 orang Indonesia yang vitamin D-nya cukup. Nah, ternyata sinar matahari saja tidak cukup. Sinar itu harus diantarkan oleh protein susu agar menjadi vitamin D. Nah, kenapa kok banyak orang Indonesia kekurangan vitamin D padahal kita hidup di negara tropis? Memang sinar matahari itu mengandung vitamin D. Tapi untuk menjadikannya menjadi vitamin D3 itu perlu senyawa protein. Jadi kalau ada orang berebut susu seperti dalam video yang kita lihat ini ya. Nah, ini videonya. Wah, ini siap-siap diserbu ini ya. Kelodak. Wah, kelas dunia kira.
Jos iki ya. Entek-entekan ini. Wah, rebutan ini. Jadi memang itu ada benarnya juga dalam arti bahwa susu itu dibutuhkan, namun di susu itu nggak harus dari merek tersebut ya, mungkin bisa dari merek yang lain, susu sapi atau apalah merek yang lain itu juga bisa. Jadi orang-orang yang berebut susu itu tidak 100% salah karena memang vitamin D itu harus dari sinar matahari, perlu protein untuk bisa jadikan vitamin D3 ya kalau nggak salah ya, D3 kah tadi itu, bener vitamin D3. Ini S1 kalah nih sekarang sama D3. Juga ada video menarik dari Dr. Tirta yang bicara tentang hal-hal yang bisa didapatkan, vitamin-vitamin yang bisa didapatkan dari apa saja, misalkan untuk vitamin B atau vitamin C. Kita lihat videonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita anugerah banyak banget, Masya terutama Allah. bentuk Subhanallah. suplemen alami. Apa aja sih? Tolong nanti buat teman-teman ahli gizi atau dokter lain bisa menambahkan di bawah ini. Yang pertama adalah kalau mau cari vitamin A bisa dapat melalui tomat dan wortel. Tomat dan wortel. Kalau digoreng gimana dok ya? Biasanya kalau misalkan sambel gitu kan, karena vitamin itu A ya, wortel, tomat. Kalau vitamin C kan katanya cabai itu yang paling banyak ya, yang paling banyak vitamin C-nya. Kalau digoreng misalnya jadi sambel piye? Apakah itu juga bisa dikategorikan vitamin C, atau misalkan itu vitamin C ini berkurang? Kalau logikanya sih itu kan digoreng ya, jadi mungkin saja kandungannya berkurang. Tapi kalau digado langsung cabai, nggak kuat saya, asli nggak kuat. Kalau mau cari vitamin B bisa melalui daging-dagingan merah, seafood juga bisa, dan kacang-kacang polongan. Vitamin C bisa dapat dari jeruk, mangga, dan stroberi. Vitamin D bisa didapatkan dari ikan-ikanan. Dan untuk mengubah si pro D menjadi D itu melalui sinar matahari jam 10 sampai jam 12. Oh, dari ikan-ikanan juga bisa, nggak harus dari susu ya, dari ikan-ikanan. Jos. Vitamin E dari bengkoang dan toge. Bengkoang toge, lontong balap pikirnya kalau Surabaya kelas dunia ini. Masuk dok, masuk. Jos. Dan vitamin F gada. Vitamin F gada itu gada Vitamin vitamin F. Dan masih banyak lagi kayak pisang dan serat-serat sayur, antioksidan, brokoli, selada dan kawan-kawan. Jadi carilah sama, dan untuk antiinflamasi jahe kencur kunyit. Iya, sudah dianugerahkan begitu banyak hal ya. Ya, banyak yang memang kuncinya adalah memperkuat imun. Bagaimana imun kita itu bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Saya kira seperti balik di soal tadi itu ya. Banyak yang mengatakan bahwa varian Delta yang sekarang berkembang ini bisa satu orang suspek itu gak ngapa-ngapain bisa menyebar ke 117.000 orang kalau nggak salah. Saya lupa link beritanya. Begitu dahsyatnya hal ini sehingga saya mikir begini, mau nggak mau nih COVID harus orang kena deh. Dan saat itu terjadi, bagaimana imun kita itu bisa kuat. Nah, alhamdulillah mungkin kita dulu dijajah karena rempah-rempahnya. Mungkin juga saat ini rempah-rempah itu bisa jadi solusi di tengah pandemi seperti ini. Apa itu? Ya konsumsi empon-empon, silahkan. Mau konsumsi sayur-sayuran, monggo, banyak sekali di Indonesia. Mau konsumsi jahe, monggo. Salah satu hal yang mungkin juga mau saya sharekan, ini mungkin placebo ya. Jadi efek placebo itu efek yang seakan-akan ya. Misalkan tadi dalam video susu tadi itu ya, susu itu memang terkenal sekali kalau dalam masa penyembuhan. Banyak sekali yang bilang begitu ya. Meskipun realitanya itu hanya manusia, mamalia yang konsumsi susu sampai gede. Makanya Steve Jobs itu bilang ini kebodohan kalau orang konsumsi susu sampai dewasa. Anyway, itu efek placebo ya. Sama juga misalkan bagi perokok itu kalau sedang waduh pilek bro, waduh watuk, banyak sekali yang konsumsi rokok Samsu. Itu kata orang itu placebo, sehingga efek yang tadinya itu kira-kira itu mungkin tidak terbukti ilmiah, tetapi karena mungkin sugesti akhirnya jadi kenyataan ya. Sama juga untuk memperkuat imunitas tubuh, saya ada sedikit oleh-oleh buat sampean semua. Jadi awalnya ini ada seorang spiritual bilang bahwa nanti di Pulau Jawa itu masyarakatnya tinggal separuh, ada pagebluk, pagi hidup, sore mati. Itu ada yang meramal demikian, dan saat itu nggak tahu ya itu kapan terjadi, atau mungkin sekarang yang sedang terjadi, saya juga enggak tahu. Namun ada satu solusi dari teman-teman juga sekomunitas. Saat meditasi itu jawabannya ada di kumis kucing dan seledri. Mungkin sejauh ini kumis kucing dan seledri itu dikenal untuk menggelontor batu ginjal. Namun ketika itu dicampurkan, ada juga bilang itu anti inflamasi atau pembengkakan, terutama di area pernafasan saat terkena corona kemudian butuh antibiotik alami. Saya kira itu bisa jadi solusi, mungkin ya bisa, mungkin placebo juga, tetapi
why not gitu. Jadi yang harus disiapkan menurut saya adalah seledri dulu. Silakan beli seledri di mana saja bisa. Seledrinya kalau bisa yang fresh ya. Yang fresh itu saya kira umum kalau seledri itu. Karena apa? Karena di pasar juga untuk sop gitu kan enak juga itu. Banyak, artinya banyak orang jual seledri. Yang agak rumit itu kumis kucing ya. Kumis kucing ini daunnya itu saya enggak dapat fresh, saya dapat dari marketplace, dijual sudah kering dan itu nggak enak sekali ya. Karena apa? Karena batang-batangnya juga masih ada. Kita butuh daunnya ya, tetapi batangnya itu ada, bahkan ada tanah liatnya. Ketika mungkin itu dikeringkan, tanah liatnya itu sampai nyampur gitu. Plus juga ada barang-barang yang lain, misalkan ada rumput dan juga ada kadang juga bambu. Ini nggak tahu ini asal daerah mana. Namun kalau bisa dapatkan kumis kucing fresh itu luar biasa. Kumis kucing diambil secuput sama seledri, kemudian digodok. Godokannya itu ya sampai molak-malik begitu ya. Setelah molak-malik sampai matikan, kemudian juga disaring, diminum. Saya kira itu saja yang oke menurut saya ya. Jadi ini juga mungkin placebo. Saya disclaimer dulu, ini mungkin juga placebo, tetapi ya mungkin juga layak dicoba sebagai jaga-jaga saat masa pandemi seperti ini. Baiklah, itu saja bahasan-bahasan seputar yang kita dapatkan di internet kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa seperti di awal tadi, subscribe channel ini dan juga komentar jika Anda berkenan, dan juga follow Instagram kami ya di @tokpang.id yang ada di sono. Saya taruh dari awal. Dan gitu aja. Terima kasih. Mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, tetap hidup, tetap kita yang paling utama yaitu mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dan berikhtiar untuk terus memperkuat imun. Vaksin jangan lupa. Bye bye.